Hani menawarkan beberapa kata penghiburan sebelum terbang menjauh dari puncak utama sebagai seberkas cahaya biru. Mupeling berdiri di luar salah satu dari selusin paviliun tamu dalam sekte awan melayang, dan dia sesekali melirik ke langit yang jauh. Tiba-tiba, cahaya biru bersinar dari jauh sebelum terbang di udara, turun di depan paviliun itu dalam sekejap mata. Begitu Hani tiba di depan paviliun, Mupeling menghampirinya dan berbisik. Mupeling memberi hormat kepada tuannya. Para kultivator sekte roh hantu saat ini sedang beristirahat di dalam paviliun, dan dua wanita lainnya ada di gedung sebelah sana. Hani melirik ke paviliun di belakang Mupeling, lalu ke gedung lainnya di dekatnya, dan dia mengangguk dengan ekspresi tenang sambil berkata, "Baiklah, kamu bisa pergi sekarang." Mupeling memperpanjang sujud hormat sebelum terbang sebagai seberkas cahaya putih. Tubuh Hani bergoyang, dan dia muncul di pintu masuk paviliun. Dia menyapu indera spiritualnya melalui bagian dalam gedung sebelum berjalan dengan santai. Di dalam aula di lantai pertama paviliun, ada dua pria dan seorang wanita duduk bersama sambil mendiskusikan sesuatu. Salah satu pria itu adalah pria berjubah kuning kurus, sementara yang lainnya adalah pria tua dengan fitur pucat yang tidak normal. Rekan perempuan mereka adalah seorang wanita muda cantik yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia tidak lain adalah Yan Ruyan. Ketiganya saat ini terkunci dalam diskusi yang memanas, dan urgensi di mata mereka cukup terlihat. Saat Hani melangkah ke aula, ketiganya segera berbalik ke arahnya bersamaan. Mereka kemudian bangkit dengan ekspresi terkejut dan gembira untuk menyambut Hani. Sebelum mereka bertiga sempat mengatakan apapun, Hani tiba-tiba muncul di kursi kayu di seberang mereka. Dia melambaikan tangan acuh tak acuh dan berkata, "Tidak perlu formalitas rekan Taois. Mari kita semua duduk." Tak satu pun dari ketiganya dapat mengidentifikasi bagaimana dia mendekati mereka dengan begitu cepat. Hati pria tua itu tersentak saat melihat itu, tetapi dia dengan cepat tersenyum saat dia mengangguk sebagai tanggapan. Jadi mereka bertiga duduk lagi. Hani memeriksa wanita muda itu yang telah menjadi lebih cantik sejak pertemuan terakhir mereka, dan senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, "Lama tidak bertemu Perian. Kamu akhirnya mencapai tahap jiwa baru lahir. Kita akan dapat menyebut satu sama lain sebagai sederajat sekarang." Wanita itu tidak lain adalah kultivator wanita nomor 1 di antara generasi muda di negara bagian Yu. Dia juga berhasil mencapai panggung jiwa baru lahir. "Terima kasih atas kata-kata baik Anda, rekan Taoisan. Saya baru saja mencapai tahap jiwa baru lahir, namun Anda sudah menjadi kultivator nomor 1 di wilayah selatan surgawi. Bagaimana mungkin saya bisa dibandingkan dengan Anda?" Yan Ruyan memeriksa Hani dengan hati-hati saat ekspresi kompleks muncul di wajahnya yang cantik. Hani tersenyum, namun tidak menjawab. Dia mengarahkan pandangannya ke arah dua tetua sekte roh hantu lainnya, dan matanya tertuju pada wajah lelaki tua itu pada akhirnya. "Daois ini adalah penatua Zong kan? Aku ingat pernah melihatmu dari jauh di lembah Devilford. Saya tidak berpikir bahwa saudara Han masih akan mengingat seseorang seperti saya." Saya sangat tersanjung. Pria tua itu tertawa kecil canggung saat mendengar itu. Sekte roh hantu tampaknya berada dalam situasi yang sangat berbahaya saat ini. Kalian bertiga adalah tokoh penting dalam sekte. Jadi mengapa Anda datang sejauh ini untuk menemui saya daripada tetap di Degarayu untuk melindungi sekte? Hani memotong waktu. Setelah melihat pendekatan tanpa basa-basi Hani, Yan Ruyan dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi ragu-ragu, seolah-olah mereka tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Alis Hani sedikit berkerut saat sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya. Ekspresi Hani secara alami tidak luput dari perhatian ketiganya, dan hati kedua pria itu tersentak saat mereka berbalik ke arah Yan Ruyan secara bersamaan. Yan Ruyan ragu sejenak sebelum memecah keheningan yang mencekam. "Rekan Taoisan, kami datang ke sini untuk meminta bantuan dari sekte Anda. Tidak, dari diri Anda sendiri. Kami berharap Anda dapat membantu sekte roh hantu kami selama masa krisis ini. Jika tidak, sekte kami kemungkinan besar akan lenyap di waktu dekat. Anda ingin saya meminjamkan bantuan saya?" Hani mengangkat alisnya saat tanda cibiran mengejek muncul di wajahnya. "Saya tahu bahwa sekte kami telah melakukan kesalahan terhadap Anda di masa lalu, Saudara Han.
Tetapi pemimpin Sekte Wang adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas insiden itu. Dan dia meninggal di lembah Devil Fall sejak lama. Sekte Roh Hantu tidak diperintahkan oleh keluarga Wang lagi. Pria berjubah kuning itu buru-buru menjelaskan. Begitukah? Sepertinya saya pernah mendengar bahwa Wang Chan masih berkembang di sekte Anda. Benar? Hani bertanya tanpa ekspresi. Ekspresi pria tua dan Yan Ruyan sedikit berubah saat mendengar itu. Pria berjubah kuning itu juga cukup terkejut karena Hani mengetahui detail itu. Tetapi dia tetap mempertahankan senyumnya saat menjawab. Yakinlah saudara Han, keponakan bela diri Wang Chan membuat kesalahan besar beberapa waktu yang lalu. Jadi dia telah dilucuti dari perannya sebagai penegak hukum. Dan dia saat ini ditahan di gua pertobatan sekte kami untuk bertobat atas kesalahannya. Dia tidak akan dibebaskan dari sana setidaknya selama 100 tahun lagi. Bertobat atas kesalahannya. Kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tapi sepertinya kau mirip dengan Perian. Bolehkah aku menanyakan namamu rekan Taois? Hani sedikit terkejut mendengar itu. Tapi dia mengalihkan pandangannya ke arah Yan Ruyan, lalu kembali ke pria berjubah kuning itu. Dan sebuah pikiran sepertinya telah terlintas di benaknya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Pria berjubah kuning itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur. Kamu benar-benar memiliki mata yang baik, saudara Han. Aku juga dari keluarga Yan. Aku salah satu paman Ruyan. Yan Ruyan mengangguk untuk mengkonfirmasi itu. Hani mengelus dagunya dan bertanya dengan suara yang berarti. Oh, jadi keluarga Yan memiliki 2 kultivator jiwa baru lahir sekarang. Dengan begitu, keluarga Yan harus menguasai sekte roh hantu saat ini kan? Pria berjubah kuning itu melirik ke arah Penatua Zong sebelum menjawab dengan ragu-ragu. Hehe, tidak salah untuk mengatakan itu. Tapi tugas itu hanya jatuh pada keluarga Yan kami atas desakan senior Zong. Senior Wang dan yang lainnya jelas tidak cocok untuk memerintah sekte. Jadi wajar jika keluarga Yan naik ke kesempatan itu, kata pria tua itu dengan senyum asam. Oh, begitu. Hani berkata dengan linglung sebelum dia terdiam dan matanya menyipit dalam kontemplasi. Ketiga kultivator dari sekte roh hantu tidak berani memburu Hanli. Jadi mereka hanya bisa duduk diam. Yan Ruyan sepertinya sedang merenungkan sesuatu juga. Sementara kedua pria itu merasa sangat tidak nyaman. Hanli saat ini adalah kultivator nomor 1 di wilayah Selatan Surgawi. Dan dia pernah memiliki dendam terhadap sekte roh hantu mereka. Keadaan telah berubah sejak saat itu. Jadi sangat tidak mungkin Hanli akan membalas dendam terhadap mereka. Tetapi mereka pasti akan berbohong jika mereka mengatakan mereka tidak peduli sedikit pun tentang keberadaan Hanli. Jika bukan karena fakta bahwa sekte roh hantu telah benar-benar mencapai ujung jalan, mereka tidak akan mengumpulkan keberanian untuk mengunjungi sektawan melayang. Satu-satunya orang di seluruh wilayah Selatan Surgawi yang mampu menyelamatkan mereka adalah Hanli. Musuh mereka juga waspada terhadap para kultivator hebat lainnya. Tapi pastinya tidak ada yang lebih kuat dan mengintimidasi daripada Hanli di wilayah Selatan Surgawi. Bahkan jika peristiwa masa lalu itu tidak pernah terjadi, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan membantu sekte roh hantumu? Hani bertanya dengan suara yang sedikit dingin. Yan Ruyan segera menoleh ke Hani setelah mendengar itu, sementara dua pria bersamanya sangat gembira. Mereka bertiga bisa mendengar sedikit kemungkinan dalam suara Hanli. Pria berjubah kuning itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Saudara Han, jika Anda bersedia membantu sekte kami, sekte roh hantu kami akan mengosongkan negara bagian Yu dan menyerahkannya kepada sekte lain. Yang kami inginkan sekarang adalah untuk memastikan kelangsungan hidup sekte kami. Sebagai imbalan atas bantuan Anda, kami telah membawa beberapa hadiah. Kami berharap itu menarik bagi Anda, saudara Han. Dia kemudian menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, dan semburan cahaya putih terpancar dari dalam. Cahaya spiritual menyapu meja di depannya, dan 3 benda muncul di atas meja. Hani memeriksa 3 benda dengan ekspresi acuh tak acuh untuk menemukan bahwa itu adalah gelang merah tua, botol porselen, dan kotak kayu hijau. Hani mengangkat tangannya dan berpura-pura melakukan gerakan mencengkram, di mana ketiga benda itu terbang di udara dan mendarat di genggamannya.
Pada saat itu, suara menyenangkan Yan Ruyan tiba-tiba terdengar. Makhluk itu bisa menjadi lebih kuat dengan kecepatan cepat melalui bantuan ki darah yang diserap oleh gelang itu. Kemudian dilepaskan untuk membantu Anda dalam pertempuran. Adapun benda di dalam kotak kayu itu yang paling berharga di antara 3 harta karun itu. Pada titik ini, Yan Ruyan berhenti dan menatap Hani dengan kilatan aneh di matanya. Namun ekspresi Hani tetap sama sekali tidak berubah. Tampaknya sepenuhnya tidak tertarik pada 2 harta karun yang ditempatkan di hadapannya. Yan Ruyan menghela nafas dalam-dalam, tapi dia mempertahankan ekspresi tenang sambil melanjutkan. Kudengar kamu menggunakan seni kultivasi atribut kayu saudara Han. Benda di dalam kotak itu adalah manik roh kayu yang legendaris, salah satu dari 5 elemen manik-manik pengumpul roh. Fasad tanpa ekspresi Hani segera hancur saat dia berseru. Manik-manik pengumpul roh. Anda mengacu pada harta yang menyerap jenis tertentu dari ki spiritual 5 elemen sementara juga menolak jenis ki spiritual lainnya. Itu benar, manik pengumpul roh memiliki nama yang sangat mirip dengan formasi dasar pengumpulan roh. Dan keduanya memiliki tujuan yang sama. Namun saya percaya bahwa saudara Han menyadari perbedaan dalam kemanjurannya. Jadi saya tidak akan menjelaskan tentang masalah itu. Adapun bagaimana benda ini dibandingkan dengan objek sumuroh. Objek sumuroh normal tidak akan dapat menandingi manik ini, kata Yan Ruyan dengan suara lambat. Hani berlama-lama di kotak kayu hijau untuk beberapa saat, tapi ada jimat kuning yang ditempel di atasnya. Jadi dia tidak bisa memeriksa isinya. Tiba-tiba dia membuka mulutnya dan dengan lembut menghembuskan nafas ke arah kotak kayu itu. Semburan cahaya biru segera menyapu permukaan kotak, dan jimat pembatas terlepas. Pada saat yang sama, tangannya melesat seperti kilat, mengarahkan jarinya langsung ke tutup kotak. Tutup kayunya terlepas dengan sendirinya. Aroma sama rumput dan kayu segera tercium ke arah Hanli. Bagian dalam kotak kayu dipenuhi dengan cahaya hijau yang berkilauan. Dan ada manik hijau seukuran ibu jari yang berada di dalam kotak di tengah cahaya. Hani menyapu kesadaran spiritualnya ke arahnya untuk menemukan bahwa manik-manik itu tidak terbuat dari batu atau kayu, dan dia tidak dapat mengidentifikasi jenis bahan apa itu. Begitu manik itu terungkap, ki spiritual atribut kayu yang kaya segera memenuhi area sekitarnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Hani merasa seolah-olah dia telah sepenuhnya disegarkan. Hani mengambil manik di antara jari-jarinya dan menatapnya sebentar sebelum beralih ke Yan Ruyan dengan ekspresi tenang. Ini memang manik pengumpul roh. Beberapa manik-manik ini muncul pada zaman kuno, dan tidak diketahui apakah mereka adalah harta karun yang terbentuk secara alami atau dimurnikan secara artifisial. Sudah lama sekali sejak salah satu dari manik-manik ini muncul di dunia kultivasi. Saya tidak berpikir sekte Anda akan memilikinya perian. Apakah sekte roh hantu Anda benar-benar bersedia memberi saya harta yang begitu berharga? Jika seorang kultivator yang menggunakan seni kultivasi atribut kayu membawa manik ini selama kultivasi mereka akan dapat untuk berkultivasi lebih dari 2 kali lebih cepat dari kultivator biasa. Manik itu memang harta yang sangat langka di dunia manusia, tapi sekte kami masih lebih penting bagi kami jika dibandingkan. Selanjutnya, seperti yang saya yakin Anda sudah menyadarinya, sekte roh hantu kami hampir tidak memiliki seni kultivasi atribut kayu. Jadi harta itu tidak terlalu berguna bagi sekte kami. Karena itu, jauh lebih bijaksana bagi kami untuk mempersembahkannya sebagai imbalan atas kesempatan untuk bertahan hidup. Jawab Yan Ruyan dengan ekspresi serius. Manik pengumpul roh ini memang sangat berguna bagi saya. Namun jika Anda ingin saya turun tangan dan melindungi sekte Anda, sekte roh hantu harus melakukan sesuatu yang lain untuk saya juga. Jika tidak, Hani menggelengkan kepalanya saat suaranya menghilang. Mata pria berjubah kuning itu berbinar saat dia bertanya dengan mendesak. Ada apa? Selama itu dalam kemampuan sekte kami pasti akan melakukan yang terbaik. Hani menoleh ke pria berjubah kuning itu dan menjelaskan. Saya tidak peduli dengan orang lain dari keluarga Wang. Tapi saya tidak ingin melihat Wang San lagi. Saya tidak tertarik untuk turun tangan untuk menyelamatkan musuh saya. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Ekspresi penatua Zong berubah setelah mendengar itu.
dan fitur Yan Ruyan memucat sebagai tanggapan. Pria berjubah kuning itu juga terdiam, tetapi dia tampaknya tidak terlalu terkejut dengan permintaan itu. Saya mengerti apa yang Anda maksud, Saudara Han. Itu bukan masalah. Bagaimana menurut Anda, Senior Zhong? Pria berjubah kuning itu menoleh ke pria tua itu. Sebuah ekspresi konflik muncul di wajah pria tua itu, dan dia hanya menghela nafas pelan setelah beberapa saat kontemplasi saat dia menjawab. Jika Saudara Han bersikeras, maka saya yakin keponakan bela diri Wang Chan akan bersedia memberikan segalanya demi sekte. Melihat kultivator Zhong tidak keberatan, maka saya akan menyetujui permintaan ini atas nama sekte. Pria berjubah kuning itu mengangguk tanpa ragu-ragu. Sepanjang seluruh proses itu, dia tidak meminta pendapat Yan Ruyan, atau bahkan meliriknya sekilas pun. Wajah Yan Ruyan cukup pucat, tapi dia tidak menyatakan keberatan. Baiklah, aku akan menerima hadiahmu, dan aku akan menulis beberapa surat secara pribadi ke sekte roh pengendali dan sekte lainnya. Hani mengangguk sebagai jawaban. Pria berjubah kuning itu sangat senang mendengar itu. Trio dari sekte roh hantu telah mencapai tujuan untuk perjalanan mereka. Jadi mereka tidak ingin tinggal di sekte awan melayang lagi, dan mereka bangkit berdiri sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Hanli. Hani tidak berusaha untuk menjaga mereka, dan hanya melihat saat mereka bertiga pergi. Yan Ruyan adalah orang terakhir yang keluar dari aula, dan langkah kakinya tiba-tiba tersendat saat dia mencapai pintu masuk aula. Dia berbalik untuk melihat Hani dengan ekspresi kompleks dan membuka mulutnya, tapi tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Desahan pasrah keluar dari bibirnya, dan dia berbalik lagi sebelum keluar dari aula. Ekspresi Hani berubah sedikit saat melihat itu, dan dia juga terdiam saat dia mengalihkan pandangannya ke arah 3 harta di atas meja. Setelah 3 kultivator sekte roh hantu meninggalkan sekte awan melayang, mereka segera naik ke udara sebagai seberkas cahaya. Hanya setelah mereka berangkat dari pegunungan awan mimpi, Penatua Zhong menghela nafas pelan dan menoleh ke pria berjubah kuning di sampingnya saat dia bertanya, "Junior Yan, apakah kita benar-benar harus membunuh keponakan bela diri Wang?" "Senior Zhong, saya juga tidak ingin melakukan itu. Tetapi Hani secara khusus meminta kematiannya, dan kita tidak bisa ragu di sini. Selain itu, dia tidak meminta kita untuk membasmi seluruh keluarga Wang. Dan Senior Wang memiliki lebih dari 1 putra. Jadi keluarga Wang tidak akan jatuh di sini. Ini sudah merupakan kondisi yang sangat lunak. Bagaimanapun, keluarga Wang telah melakukan kesalahan besar padanya di masa lalu. Dan saya mendengar Wang Chan hampir membunuhnya ketika dia belum mencapai tahap jiwa baru lahir. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika dia meminta Wang Chan untuk dibunuh. Menurut pendapat saya, kita juga harus mengusir semua murid sekte kita dari keluarga Wang sebagai isyarat untuk menunjukkan ketulusan kita. Meskipun Hani telah berjanji untuk membantu kita, akan menjadi bencana jika dia berubah pikiran," jawab pria berjubah kuning itu. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah pria tua itu setelah mendengar itu. Pria berjubah kuning itu kemudian menoleh ke Yan Ruyan yang tetap diam selama ini dan berkata dengan sikap minta maaf, "Yan maaf ini harus terjadi. Tapi saya yakin Anda sudah mengantisipasi hal ini saat Anda bertunangan dengan Wan Chang. Untungnya Anda telah mencapai tahap jiwa baru lahir sekarang. Sementara Wang Chan telah gagal melakukannya. Jadi dia toh tidak pantas untuk Anda. Selanjutnya, keluarga Wang tiba-tiba menyerang keluarga Yan kita saat itu. Dan semua kultivator kelas tinggi dari keluarga kita termasuk Anda memiliki batasan terhadap mereka. Saya beruntung dibebaskan dari itu, karena saya berkultivasi di daerah rahasia. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa keluarga Wang telah mengkhianati kepercayaan kita. Melihat seperti itu, Anda tidak perlu memperhatikan apakah Wang Chan hidup atau mati. Aku mengerti semua itu, Paman. Tapi dia masih sahabat Daoku. Bagaimana aku bisa menyatakan persetujuan terhadap pengaturan ini? Aku akan mengasingkan diri selama sahabat setelah kita kembali ke sekte. Tidak perlu bagimu untuk memberitahu saya tentang apa yang terjadi dengan Wang Chan dan keluarga Wang selama waktu itu," kata Yan Ruyan dengan suara acuh tak acuh sebelum dia melesat di udara, meninggalkan pria berjubah kuning dan pria tua di belakang. Pria berjubah kuning hanya bisa menghela nafas pasrah saat melihat itu. Sementara pria tua itu tetap diam. Setelah beberapa saat,
Penatua Zong akhirnya mengakui, jika pengaturan ini bermanfaat bagi sekte kita, maka saya akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan dengan keluarga Wang Junior Yang. Yakinlah Senior Zong, saya pasti akan menangani situasi dengan tepat. Pria berjubah kuning itu sangat gembira. Pria tua itu hanya menggelengkan kepalanya tanpa memberikan jawaban, dan dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang agak sedih. Pria berjubah kuning tidak memperhatikan itu. Dia tahu bahwa Penatua Zong telah mengenal Wang Chan dan ayahnya sangat lama. Jadi wajar baginya untuk menunjukkan reaksi seperti itu. Setelah kegembiraan awalnya, ekspresi sedih muncul di wajah pria berjubah kuning itu saat dia bergumam, "Saya masih merasa sangat disayangkan bahwa kita memberinya manik pengumpul roh." Sebagai tanggapan, Penatua Zong terkekeh dingin dan mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan pria berjubah kuning itu. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa manik pengumpul roh adalah sesuatu yang dimiliki sekte kita?" Ekspresi bingung muncul di wajah pria berjubah kuning itu saat dia bertanya, "Apa maksudmu Senior Zong? Bukankah kamu secara pribadi mengeluarkan harta itu dari gudang harta karun sekte kita?" Saya tidak yakin apakah harta itu awalnya milik sekte kita. Tetapi yang dapat saya katakan adalah bahwa iblis tua Concord lah yang memberikannya kepada saya. Penatua Zong terkekeh. Iblis tua Concord. Pria berjubah kuning itu bahkan lebih bingung saat mendengar itu. Itu benar. Belum lama ini, iblis tua Concord tiba-tiba datang kepadaku dan memberiku manik-manik itu. Memberitahuku bahwa itu adalah sesuatu yang pernah dipinjamkan sekte kita ke sekte Ikatan Harmonis. Dia juga menyiratkan kepadaku bahwa Penatua Agung Han dari sekte Awan Melayang adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan sekte kita. Dan itu akan menjadi hadiah terbaik yang bisa kita tawarkan kepadanya. Apakah kamu merasa ini sulit untuk dipercaya Junior Yang? Pria tua itu bertanya dengan tatapan penuh arti. Ekspresi pria berjubah kuning itu segera berubah saat dia berspekulasi. Bahkan jika manik itu benar-benar milik sekte kita, tidak mungkin iblis tua Concord cukup murah hati untuk mengembalikannya kepada kita. Mungkinkah ada yang salah dengan manik pengumpul roh itu? Tidak ada yang salah dengan manik itu. Saya telah memeriksanya berkali-kali, dan itu benar-benar identik dengan roh kayu legendaris dalam hal apapun. Tidak ada yang salah dengan manik itu. Jika tidak, saya tidak akan mengindahkan nasihatnya dan menawarkannya kepada Hanli. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Tapi tidak mungkin iblis tua Concord akan melakukan hal seperti itu tanpa menyembunyikan motif tersembunyi apapun. Senior Zong, kau seharusnya membicarakan masalah ini denganku dulu. Jika ada yang tidak beres dengan manik itu, seluruh sekte kita akan hancur. Pria berjubah kuning itu menjadi sangat bingung. Bagaimana lagi kita akan merekrut bantuan dari kultivator nomor 1 di wilayah selatan surgawi? Adapun untuk mendiskusikan masalah ini dengan Anda sebelumnya, apakah itu akan membantu kita? Tindakan apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan sekte kita? Jika ada cara lain, kita tidak perlu mengunjungi sekte Awan Melayang dan menampilkan tampilan yang menyedihkan. Penatua Zong mendengus dingin. Pria tua itu tetap berkerut saat mendengar itu, tetapi dia kehilangan jawaban. Setelah lama terdiam, pria berjubah kuning itu hanya bisa menawarkan kata-kata penghiburan untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, kita telah memberinya manik-manik. Jadi sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Selama tidak ada yang salah dengan manik itu, kita akan baik-baik saja, bahkan jika sesuatu akan terjadi. Kamu pasti benar tentang itu Junior Yang. Manik pengumpul roh adalah harta terkenal bahkan di zaman kuno. Setelah bertahun-tahun, bahkan jika sesuatu akan terjadi, kita dapat dengan mudah menyalahkan orang lain. Selain itu, bahkan kultivator nomor 1 di wilayah selatan surgawi mengidentifikasi manik-manik itu asli. Jadi setiap kecelakaan di masa depan tidak akan ada hubungannya dengan kita. Penatua Zong terkekeh dingin. Pria berjubah kuning merenungkan situasinya untuk beberapa saat sebelum menghela nafas pasrah sambil berkata, "Kita hanya bisa berharap begitu. Namun, untuk amannya saya sarankan agar kita menutup sekte kita selama 100 tahun setelah kita pindah." Itu ide yang bagus Junior Yang. Kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Penatua Zong mengangguk setuju. Setelah itu, dua tetua sekte roh hantu tidak tertarik untuk mendiskusikan hal lain, dan mereka segera berakselerasi dalam mengejar Yan Ruyang.
Sementara itu dalam area terlarang di Sekte Ikatan Harmonis, ada sosok manusia yang duduk di atas batu besar jauh di dalam kolam yang surgawi. Seluruh area diselimuti kabut abu-abu, dan sosok manusia bergumam pada dirinya sendiri. Sudah waktunya harta karun itu dikirim ke bocahan itu. Dengan manik roh kayu itu, tingkat kultivasi Anda akan meningkat secara drastis. Tetapi ketika Anda mencapai hambatan tahap transformasi dewa, semburan tawa menakutkan tiba-tiba keluar dari mulut sosok manusia itu. Hani duduk di dalam paviliun tamu dan bermain-main dengan manik roh kayu untuk sementara waktu. Saat dia hendak menyimpannya bersama dengan dua harta lainnya, suara seorang anak kecil tiba-tiba terdengar. Rekan Taoisan, apakah Anda benar-benar berencana untuk menyimpan manik-manik itu? Hani goyah sedikit sebelum alisnya berkerut dan dia bertanya, "Mengapa kamu bertanya? Apakah ada yang salah dengan manik ini?" Manik pengumpul roh memang merupakan harta yang sangat menggoda untuk digunakan. Tetapi di alam roh itu hanya diberikan kepada kultivator kelas rendah dengan bakat biasa-biasa saja. Tidak ada kultivator tingkat tinggi yang akan menggunakan sesuatu seperti itu. Anak kecil itu menjelaskan secara rinci. "Begitukah? Jadi maksudmu harta ini sama sekali tidak berguna bagiku?" "Belum tentu begitu. Jika Anda dapat menemukan beberapa bahan atribut kayu yang langka, Anda akan dapat mengubah manik ini menjadi jenis harta karun lain yang dikenal sebagai manik kelahiran kayu. Manik itu tidak akan dapat mempercepat kultivasi, tetapi setelah Anda benar-benar menyempurnakannya, Anda akan dapat mencapai kemampuan tubuh abadi. Meskipun Anda hanya dapat menggunakan kemampuan itu sekali, itu akan menyelamatkan hidup Anda dalam situasi yang berbahaya," jawab anak kecil itu. Tubuh abadi. Hani sangat terkejut mendengarnya. Dia sudah lama merindukan kemampuan seperti itu. Namun dia hanya melihat kemampuan itu hadir pada binatang iblis yang sangat kuat, iblis yang lebih tua, dan mayat iblis yang telah mengalami iblisifikasi. Dia belum pernah mendengar tentang kultivator manusia yang berhasil mencapai kemampuan ini. Itu benar. Setiap manik kelahiran kayu akan memungkinkan Anda untuk melepaskan kemampuan tubuh abadi sekali. Mengikuti aktivasi kemampuan, bahkan jika Anda dipenggal atau seluruh tubuh Anda dipotong menjadi dua, Anda akan dapat melakukan pemulihan penuh, jawab anak kecil sambil terkekeh. "Sungguh? Tapi jika aku hanya bisa menggunakan sekali, bukankah itu membuatnya menjadi harta sekali pakai?" Hani cukup tergoda, tapi juga sedikit skeptis. Mampu melepaskan kemampuan tubuh abadi sekali akan cukup untuk menyelamatkan hidupmu dalam beberapa keadaan. Mengapa kamu masih terlihat sangat tidak puas? Bagaimanapun, bahan atribut kayu lain yang diperlukan untuk membuat manik kelahiran kayu akan sangat sulit untuk ditemukan di dunia manusia. Dan masih harus dilihat apakah kamu bahkan akan dapat memurnikan harta karun itu. Anak kecil itu mendengus dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. "Bahan lain apa yang saya butuhkan? Saya memiliki koleksi bahan atribut kayu yang cukup banyak." Hani menjawab dengan senyum tidak terpengaruh. "Saya akan memberi Anda salinan dari daftar bahan yang diperlukan. Tetapi jika Anda ingin saya memberitahu Anda metode perbaikannya, Anda harus memberi saya beberapa hal sebagai imbalan," kata anak kecil itu dengan lugas. "Tentu, jangan ragu untuk memberitahuku apa yang kamu butuhkan, rekan Daois." Fakta bahwa anak kecil itu membuat permintaan cukup melegakan bagi Hanli. Jika binatang langit bersedia memberitahunya metode penyempurnaan secara gratis, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, meskipun mereka berdua telah membangun tingkat persahabatan tertentu setelah kesengsaraan petir, masih cukup sulit bagi mereka untuk menyebut satu sama lain sebagai teman. Dengan demikian, Hani tetap agak berhati-hati terhadap binatang langit tak berujung. Dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa mereka adalah teman baik hanya setelah beberapa kesepakatan dan pertukaran yang saling menguntungkan. Binatang langit tak berujung sebagian besar membantunya karena dia adalah pemilik kuali surgawi. Dan binatang iblis tidak dapat melarikan diri dari kuali. Jadi dia tidak punya pilihan selain menenangkan Hani sampai batas tertentu. Meskipun saya telah berhasil mencapai tahap metamorfosis, saya masih memerlukan beberapa obat untuk memperkuat basis kultivasi saya. Saya yakin Anda akan dapat dengan mudah mendapatkan obat-obatan itu untuk saya, saudara Han. Anak kecil itu melamar. "Tidak masalah. Beri aku daftar apa yang kamu butuhkan bersama dengan metode perbaikan," jawab Hani tanpa ragu-ragu.
Baiklah, ketika Anda kembali ke gua tempat tinggal, saya akan memberi Anda daftar bahan yang dibutuhkan, metode perbaikan, dan daftar obat-obatan yang saya cari. Anak kecil itu sangat senang dengan jawaban langsung Hanli. Hanli tersenyum setelah mendengar itu sebelum menempatkan manik roh kayu kembali ke dalam kotak kayunya. Lalu membalik tangannya untuk menyimpan ketiga harta itu ke dalam kantong penyimpanannya. Tiba-tiba cahaya dingin melintas di mata Hanli saat dia bertanya, "Rekan Dawis Langit, menurut Anda kultivator sekte roh hantu menyadari cacat bawaan manik roh kayu?" Itu sulit untuk dikatakan. Dari suaranya, manik ini telah lama ditinggalkan oleh kultivator kuno, dan informasi tentang cacat yang melekat tampaknya tidak diturunkan. Jika seorang kultivator jiwa baru lahir dari sekte roh hantu yang mengkhususkan diri dalam seni kultivasi atribut kayu telah menggunakan manik-manik sebelumnya, maka mereka pasti dapat mengidentifikasi kekurangannya. Jika tidak ada cara untuk mengetahui sesuatu yang salah hanya dari manik itu sendiri. Apakah Anda curiga bahwa ketiganya mencoba mencegah Anda dari mencapai tahap transformasi dewa? Tanya anak kecil itu. Masih belum ada seorang pun di wilayah selatan surgawi yang cocok untukku. Satu-satunya kelemahan saya adalah saya tidak akan dapat memperpanjang umur saya. Dan saya akan meninggal dunia setelah mencapai usia sekitar 1000 tahun. Dengan demikian, periode waktu di mana sektewan melayang kami akan dapat menggunakan dominasi atas sekte lain di wilayah selatan surgawi akan dibatasi secara signifikan. Namun untuk sekte normal, tidak masalah sekte mana yang berkuasa di wilayah selatan surgawi. Hanya ada segelintir sekte yang dapat memperebutkan posisi ini, dan kemungkinan besar adalah salah satu dari sekte pikiran mengalir, sekte ikatan harmonis, atau sekte zenit tinggi. Atau bisa jadi ketiga sekte itu bergabung untuk merencanakan melawan saya. Anak kecil itu cukup terpana oleh kehebatan analitis Hanli. Dan hanya setelah beberapa lama, senyum masam muncul di wajahnya saat dia berkata, "Sekarang kamu mengatakan seperti itu, segalanya telah menjadi jauh lebih jelas. Jadi menurutmu 3 kultivator besar jiwa baru lahir Tapahir berada di balik semua ini?" Hanli bangkit dan mondar-mandir beberapa langkah di dalam aula. Dia kemudian melihat ke langit-langit dan senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, "Mungkin. Bagaimanapun, ini semua hanya spekulasi. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Saya juga tidak yakin jika saya benar. Mudah jika kamu ingin menemukan kebenaran. Cukup tangkap salah satu dari ketiganya, lalu gunakan teknik pencarian jiwa pada mereka," kata anak kecil itu sambil tertawa kecil. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Hanli, tetapi dia menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat kontemplasi saat dia berkata, "Memang mudah untuk menangkap salah satu dari mereka, tapi itu tidak penting. Bahkan jika saya benar, tidak pantas bagi saya untuk menyerang salah satu dari 3 sekte itu tanpa bukti konkret. Jika tidak, saya akan dipandang sebagai musuh publik. Semua kultivator lainnya takut dan menghormati saya sebagai kultivator nomor 1 di wilayah selatan surgawi. Tetapi jika saya menyalahgunakan gelar itu, maka lebih banyak orang akan menjadi marah dan takut terhadap saya. Mungkin seseorang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah seluruh wilayah selatan surgawi melawan saya. Tidak peduli seberapa kuat saya tidak akan mampu melawan seluruh dunia kultivasi di wilayah selatan surgawi. Dan ada kejadian sebelumnya tentang hal seperti itu sebelumnya. Kamu terlalu pengecut bocahan. Jika seseorang mencoba berkomplot melawanku seperti ini di alam roh, hehe. Terserah, selama kamu bisa menjaga dirimu sendiri dari terbunuh. Aku tidak akan mencoba mempengaruhi keputusanmu," kata anak kecil itu dengan suara malas. "Jangan khawatir, sekarang aku tahu ada orang yang berencana melawanku. Aku pasti akan berhati-hati. Mengenai insiden ini, aku akan berpura-pura tidak menyadarinya untuk saat ini. Jika siapapun di belakang ini tidak mencoba trik kecil lagi, maka saya akan membiarkannya. Tetapi jika mereka mencoba yang lain, saya yakin saya akan bisa menangkapnya lain kali. Begitu saya menemukan bukti konkret, mereka akan pelajari apa artinya berharap mereka mati." Ekspresi Hanli tetap tenang, tapi ancaman dalam suaranya cukup jelas. Anak kecil itu hanya terkekeh tanpa mengatakan apapun kali ini. Hanli tetap berada di aula untuk beberapa saat, sebelum akhirnya keluar dari pavilion tamu
Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke pavilion lain di dekatnya dan alisnya sedikit berkerut. Dia bisa mengerti Han Yunxi datang untuk menemuinya. Tapi urusan apa yang dimiliki Dong Xuan-er dengannya? Dia tidak berhubungan baik dengan wanita itu. Dong Xuan-er sangat cantik, tapi dia meninggalkan kesan yang cukup negatif. Namun ada juga hal lain yang membuat Han Li bingung. Dia pernah mendengar dari murid sekte Ikatan Harmonis bahwa setelah Dong Xuan-er mencapai tahap formasi inti, dia telah mengerahkan orang untuk mencarinya untuk jangka waktu tertentu. Mengapa demikian? Han Li memandang pavilion dengan pandangan ragu-ragu, tetapi pada akhirnya masih memutuskan untuk menuju ke sana.